Nah, waktu itu namanya bukan, kan aslinya dari Nabi Sulaiman. Oh, itu peninggalan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tapi saat itu bukan Nabi Sulaiman, namanya Bandung Bondowoso. Oh gitu. Bandung itu bendung. Bondo itu harta. Woso itu kuwoso. Yang punya kuasa membendung harta benda seluruh, mungkin seluruh Nusantara. Indonesia ini kebanyakan kan orang-orang di luar sana banyak sekali memuja, mencari kodam-kodam Semar, tentang keilmuan dari seperti itulah, kegaiban-kegaiban itu sebenarnya gimana Mbah menurut Mbah Joko sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dulur semuanya, sahabat Santri Kilat Underground. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdialog, tapi ini kita hidden untuk narasumbernya. Kita akan mengulas tentang sejarah. Mungkin ada narasumber yang mengetahui sejarah tentang sejarah Kota Magelang, dari mulai kerajaan ataupun kegaiban. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan ataupun informasi yang bermanfaat buat sedulur semuanya. Kali ini saya bersama dengan salah satu Mbah Joko Suryo yang berasal dari Kota Magelang. Oke Mbah, monggo silakan berikan informasi mungkin yang sedikit bisa memberikan kita wawasan lebih dalam lagi tentang sejarah Magelang yang mungkin kita belum pernah tahu. Ya, sebetulnya banyak sekali yang belum diketahui oleh masyarakat umum. Magelang itu kan bukan kota Magelang, itu kan Kedu aslinya. Aslinya Kedu, Magelang itu nggak ada. Kenapa kok dibilang Magelang? Karena dulu kan pusatnya kerajaan gaib terbesar itu seluruh Indonesia itu kan ada di Magelang. Sebelum ada perjanjian antara Syekh Subakir dan Eyang Semar, Semar Godronoyo. Nah, itu masih hutan, di situ masih hutan. Jadi orang-orang sakti itu banyak kan ngumpulnya di situ, termasuk demit-demit yang paling sakti-sakti juga ada di situ semua. Nah, setelah ada perjanjian dari Syekh Subakir dan Eyang Semar, itu perjanjiannya bukan di Magelang, tapi di Alas Purwo. Oh, di Alas Purwo perjanjiannya di Banyuwangi. Setelah bukan menang, tapi 50-50, jadi separuh-separuh. Perjanjian separuh itu akhirnya separuh kerajaan gaib itu lari semua, tapi yang separuh masih di sekitar Magelang. Ya, larinya ada yang ke Alas Purwo, ada yang ke Jawa Barat, ada ke utara, ada sampai ke Segoro Kidul. Jadi cikal bakal kegaiban di tanah Jawa itu dari situ Mbah? Asal muasal sampai pemimpin itu dari Magelang semua. Maksudnya pemimpin itu pemimpin tanah Jawa? Pemimpin tanah Jawa. Dan pemimpin termasuk kegaiban. Kalau sama Magelang kan berdekatan dengan Candi Borobudur Mbah? Ya. Itu apa ada hubungannya juga dengan? Ada. Jadi sebelum adanya Gunung Tidar, itu Candi Borobudur itu sudah ada. Sudah ada duluan. Sudah ada. Candi Borobudur dibuat. Nah, waktu itu namanya bukan, kan aslinya dari Nabi Sulaiman. Oh, itu peninggalan dari Nabi Sulaiman. Tapi saat itu bukan Nabi Sulaiman, namanya Bandung Bondowoso. Oh, gitu. Bandung itu bendung. Bondo itu harta. Woso itu kuwoso. Yang punya kuasa membendung harta benda seluruh, mungkin seluruh Nusantara. Termasuk semua gaib itu tunduk semua, nggak ada yang nggak tunduk sama Nabi Sulaiman. Asal muasal dari Nabi Sulaiman itu ya dari Sleman. Orang Jawa namanya bukan Sulaiman tapi Sleman. Suaranya ditempel. Kalau boleh tahu Mbak, ini sejarah itu turun temurun didapat informasinya atau memang ada dari kitab-kitab terdahulu yang memang ada dibaca, atau memang dari pemahaman-pemahaman yang memang tidak banyak orang yang tahu Mbah? Kalau itu nggak ada Mas, di buku nggak ada. Nggak ada di buku? Di buku pun nggak ada. Ini saya nggak tahu, ya mudah-mudahan cerita saya benar. Mudah-mudahan itu nggak ada di buku dari orang, dari siapapun itu belum ada itu. Makanya ini kita kuak bareng-bareng. Iya. Sebagian dari rahasia-rahasia ini mudah-mudahan benar. Kalau mamanya itu Mbah, kalau di Jawa itu kan ada yang namanya Semar ya. Ya. Nah, Semar itu sebenarnya ada apa enggak sih Mbah? Ada. Itu Semar kan banyak, itu Semar-semar yang
Semar mesem, semar kuncung, semar apa itu. Nah itu sebenarnya kalau semar yang asli itu di mana, Mbah? Apa di Jawa juga? Semar itu, nama Semar itu cuma satu. Itu dari Arab, itu jin. Oh, jin. Cuman jin yang benar-benar bijaksana, jin yang bagus. Oh, itu jin, Mbah. Jin. Oh. Dari keilmuannya bagus, itu yang menata gaib, seluruh gaib itu di tanah Jawa itu yang istilahnya mengendalikan apa ya? Mengayomi gaib itu adalah Semar. Jadi Semar itu jangan salah, bukan mengayomi manusia, tapi mengayomi termasuk bangsa gaib. Bangsa gaib. Oh. Cuma untuk saat ini dari kerajaan-kerajaan dulu semua itu banyak sekali yang sering-sering minta informasi, minta perlindungan, minta apapun itu dari Semar. Untuk rapat. Biasa rapat kerajaan itu ada yang Semar. Semar itu kan namanya kan banyak sekali. Kalau katakan Semar itu kan semamar, jadi hanya samar-samar. Kalau lokasinya itu sendiri di mana, Mbak? Tuh asal mulanya yang Semar itu? Di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar. Oh, dari Semar Kuning. Asli Semar Kuning. Oh, Semar Kuning itu. Kan macam-macam, ada Semar Gelung, Semar Mesem, Semar Lunggu. Terus Semar macam banyak, Eyang Ismoyo, Eyang Bodronoyo. Nama Semar itu juga banyak. Kalau Semar sendiri itu apa kaitannya ada dengan raja-raja Jawa, Mbak? Nggak ada. Cuman kaitannya itu selalu untuk rapat. Maksudnya inilah ya, koordinasi gitu, Mbak ya. Koordinasi. Ya betul. Koordinasinya itu selalu pakai yang sama. Makanya namanya Semar itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ya terkenal. Terkenal. Karena semua raja-raja dulu zaman dulu itu selalu komunikasinya itu sama Semar. Minta namanya itu kalau persetujuan nasihat. Nasihatnya itu yang Semar. Makanya karena kebaikannya, padahal dia nggak punya agama, dari dulu nggak punya agama. Nah, sebenarnya Mbah Semar, ada Petro, ada Werkudara, Janaka, semua pewayangan itu. Sebenarnya tokoh itu tuh sebenarnya ada apa tidak, Mbah? Tidak ada. Itu kan cerita dari India. Oh, cerita dari India. Cerita dari India dibawa ke Indonesia untuk siar agama. Sebetulnya yang ada itu hanya seperti Janaka, Arjuna, terus Werkudara. Itu tokoh, tapi itu bangsa manusia atau bangsa apa, Mbak? Manusia, pewayangan untuk India. Kalau di Jawa kan ada Petro, Gareng, Semar, Bagong, itu kan Punakawan kan nggak ada. Nggak ada. Itu hanya waktu itu Sunan Kalijogo untuk siar. Untuk siar agama. Pakai pewayangan. Tapi secara gaibnya, kalau yang Semar kan ada tuh jin. Ya. Janaka, Werkudara, apakah juga jin juga, Mbak? Bukan, itu manusia. Kita wayang dari India. Setahu saya di tanah Jawa itu nggak ada. Namanya Janaka, itu fiktif. Fiktif. Jadi kalau Werkudara, Janaka itu nggak ada. Yang ada memang yang Semar. Yang Petro ada, cuman kan gaib. Aslinya yang nggak ada. Nggak ada. Yang Gareng juga ada, cuman gaib. Itu. Nah, kalau di Tidar itu kenapa kok jadi pusatnya, Mbah? Ya karena dulu perkumpulannya, tempatnya kerajaan terbesar kan ada di Magelang. Bahkan sampai sekarang, cuman sekarang sudah sebagian, separuhnya itu udah lari ke sana sini, nggak ada di situ. Cuma separuhnya masih di sekitar Magelang. Itu karena perjanjian tidak boleh lagi di situ, ditundukkan sama Syekh Subakir. Perjanjiannya setengah menang. Nah, ini Mbah, kalau di Indonesia ini kebanyakan kan orang-orang di luar sana banyak sekali memuja, mencari kodam-kodam Semar, tentang keilmuan dari seperti itulah, kegaiban-kegaiban itu sebenarnya gimana, Mbah, menurut Mbah Joko sendiri? Itu karena tipu daya, Mas. Tipu daya. Jadi iblis itu kan supaya manusia itu jangan sampai masuk ke surga. Gitu. Tipu daya supaya semua masuk neraka. Zaman dulu kan semuanya pakai pusaka, pakai keilmuan. Nah, itu dari hasil tipu daya semua. Tipu daya. Ya. Jadi ada beberapa mungkin mbah-mbah kita sendiri juga terkena tipu daya. Nggak tahu. Taunya baik, nggak taunya jelek. Nah, kalau ditarik dari sekarang, Mbah, sekarang di akhir zaman seperti ini kan sudah tanda-tandanya sudah banyak ya, Mbah ya. Iya. Nah, harusnya kita tuh manusia tuh harusnya seperti apa, Mbah, untuk biar selamat lah. Ya kembali lagi
Kembali kita itu dari mana? Kita itu ada yang hidupin. Kita punya Allah. Ya harus kembali ke Allah. Cuman banyak sekali manusia yang dulu-dulu itu nggak bisa kembali ke akhirat. Nggak bisa. Karena keilmuan, karena ada perjanjian, karena pusaka, macam-macam, karena raja. Itu ada pentingnya juga mencari seorang guru dan mursyid, Mbah ya? Ya harus. Makanya kan kalau nggak ada guru, makanya kadang orang larinya beragama, berkedok agama hanya untuk topeng belaka. Nah itu kan kebanyakan di situ. Itu kan itu budaya juga. Jadi ya banyak, mungkin ya banyak manusia-manusia yang terjebak dengan kesaktian. Ya padahal itu ada tipu-tipu daya jin dan iblis. Kita ini manusia itu kan lemah ya. Kosong, nggak ada apa-apanya. Jangan mereka bangsa jin, iblis itu umur juga paling dikasih ilmu umur paling panjang, kan? Kalau yang Semar sendiri ada kaitannya dengan negeri Kayangan nggak, Mbah? Negeri Kayangan. Iya, Kayangan kan ada, Mbah ya? Iya ada. Bukan Kayangan mitos ya? Ada. Nah Kayangan itu kalau di tanah Jawa, ini lapis-lapisnya itu mungkin ada 100 lebih. Di India juga ada Kayangan, cuman sampai 7 lapis. 7 lapis. Sekarang paling banyak di sini. Paling banyak di tanah Jawa. Maka Jawa itu banyak sekali tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang mistik. Kenapa ya, Mbak ya? Kan mungkin ditarik garis lurus, kenapa Jawa ini menjadi banyak mistisnya banyak, terus para aulia insya Allah juga banyak, dan juga banyak juga para ulama, para habaib. Itu kenapa, Mbah? Ini ditarik garis lurusnya tuh mungkin Mbah Joko tahu sendiri. Ini apa? Di balik semua ini apa ada ending-endingnya, benang merahnya nanti apa gitu? Ya untuk kemungkinan ya. Setahu saya manusia itu pertama kali diciptakan turun di tanah Jawa. Berarti Nabi Adam. Tapi kalau kita membahas di Al-Quran ya itu tidak berbanding lurus, Mbah. Makanya kalau di situ kan cuman dari tanah Jawa, setelah di tanah Jawa berapa ratus, mungkin sekitar 200-an tahun baru lari ke Arab kalau nggak salah begitu. Oh begitu. Jadi hanya sebentar di tanah Jawa. Termasuk tadi saya menyikapi informasi tentang peninggalan Nabi Sulaiman yaitu Candi Borobudur. Ya itu kan berarti kan juga cikal bakalnya kenabian ada di tanah Jawa ini. Ada ya. Ada di tanah Jawa. Sebenarnya sih banyak, Mbah, yang mau saya tanyakan. Mungkin cukup sekian, Mbah ya. Nanti kita bahas lagi nanti yang lainnya, dari mulai gunung-gunung dan juga ada peradaban Atlantis, Mbah. Peradaban Atlantis. Itu mungkin tuh Atlantis juga menarik juga. Atlantis kan dulu asal muasal dari Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Sama teman-teman ini kayaknya lebih menarik, tapi nanti kita akan sambung untuk lain waktu, Mbak ya. Oh iya. Iya, nanti kita karena kopinya udah habis. Dan Suryayona sudah habis. Terima kasih dulu semuanya. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.